Iya. Sudah saya klik, cuma dia masih. Ya baik Pak Imam, sudah bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Apa? Pak. Selamat pagi Ibu, Bapak. Bagaimana kabarnya Bu, Bapak? Baik, Pak. Baik. Baik. Alhamdulillah kita bertemu di suatu kegiatan penguatan kepala sekolah mulai pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 November 2020 ya. Barangkali sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan diri saya. Kelihatan nggak Bu foto saya Bu di situ Bu? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Nama saya Imam Mujtaba. Sebagai pengajar diklat penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh GTK Kemdikbud ya, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ini nanti insya Allah akan berlangsung selama 25 hari Ibu. Kita akan bersama-sama, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan Bu ya, diberi kesehatan gitu ya, selalu sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Nah, ini juga saya mohon di mute dulu yang lain ya, biar nggak terlalu berisik. Saya dari pengajar di LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kebetulan kita ada 12 kelas ya, masing-masing kelas ada 20 peserta. Kemudian sehari-hari saya sebagai dosen di program studi PG PAUD, ini saya lihat kayaknya kebanyakan kepala TK ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing pengalaman gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan TK atau mungkin peserta didik kita. Nah, sehari-hari saya mengajar di program studi PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selebihnya juga menjabat sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, sebelumnya dulu saya pernah menjadi guru selama 16 tahun di Jakarta Selatan di pesantren Darun Najah ya, dulu ada 16 tahun di situ. Kemudian selebihnya menjadi dosen di Fakultas Agama dari tahun 98 sampai 2008, kemudian di Fakultas Ilmu Pendidikan dari 2008 sampai sekarang 2020. Kemudian sekarang juga mengelola lab school. Kita ada lab school dari tingkat daycare, penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak, SD dan juga sampai SMP gitu. Mungkin berikutnya saya mohon pada Ibu dan dari mana gitu ya, biar nanti kita saling mengenal lah, biar saling mengenal kita semua. Oh ya, mohon Ibu Nurmani tolong fotonya, videonya di-on-kan Bu. Di-on-kan, Bu Nurmani. Iya, Pak. Sudah, Pak. Belum Bu, belum. Sudah, Pak. Belum. Ya, Pak, nanti dulu Pak, sebentar. Tolong videonya dihidupkan biar kita bisa saling mengenal ya. Baik. Iya Pak. Udah masuk belum? Sebelumnya saya akan membacakan ini Ibu, sebelum kita perkenalan ya, di dalam Google Meet ini ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama selama kegiatan ini. Pertama, tidak diperkenankan mengerjakan kegiatan atau pekerjaan lain yang menimbulkan suara berisik Bu ya, atau noise, atau mungkin dual video. Ibu juga membuka di HP, sementara di laptop itu nanti akan menyebabkan suara mengganggu suara. Jadi satu aja, pakai laptop saja. Kemudian makan, tiduran, rebahan, memasak, kemudian mengurus anak
itu tidak diperkenankan selama tatap muka virtual ini. Jadi nanti Ibu kalau sudah mengikuti video conference menggunakan Google Meet ini, Ibu harus konsisten, betul-betul kan waktunya tidak lama. Untuk hari ini kita hanya 2 JP, masing-masing JP itu 45 menit. Jadi nanti mohon Ibu konsentrasi mengikuti kegiatan sehingga nanti akan bisa menghasilkan maksimal, mendapatkan hasil secara maksimal. Nah, kemudian Ibu mengisi daftar hadir virtual. Jadi Ibu harus mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di dalam LMS, Ibu ya. Jadi secara berurutan. Nanti jangan sampai nanti ada beberapa kegiatan yang tidak tercentang. Di situ kan ada sebelah kanan ada kotak kecil gitu. Jadi itu harus ada centangnya tertanda bahwa Ibu itu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tatap muka virtual ini kecuali dalam hal yang mendesak atau sangat penting. Dan itu pun nanti harus izin dulu, boleh ke panitia. Di sini ada 2 panitia. Yang pertama ada Pak Noval, yang kedua ada Pak Hendra Juli Wijaya itu dalam grup ini. Jadi harus harus izin dulu baru nanti meninggalkan. Itu pun hanya untuk kepentingan yang mendesak. Nah, kemudian tanda pengenal barangkali ada apa tidak, Bu ya? Kalau tidak berarti Ibu harus menuliskan nama di dalam Google Meet itu sesuai dengan nama yang sebenarnya. Tidak TK-an aja, tidak yang lain-lain gitu ya. Tetapi harus dengan menggunakan nama sendiri. Kemudian menyalakan video, Ibu. Tadi ada Ibu yang belum menyalakan videonya supaya kita bisa mengenal satu sama yang lain. Kemudian mensunyikan HP. Jadi HP nanti jangan sampai mengeluarkan suara sehingga akan mengganggu kegiatan kita pada kegiatan-kegiatan yang secara online ini, secara daring melalui video conference ini. Baik, sekarang silakan Ibu dan Bapak memperkenalkan nama, kemudian dari TK atau SD atau SMP mana gitu ya. Silakan mulai dari Bu Tesiliana. Liana dari TK Putra di daerah Cilandak Barat, Pak. Baik. Lanjut ke Ibu Hairunisa Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Hairunisa Hamim, bisa dipanggil Bu Nisa, dari TK Asobirin, Jakarta Selatan, Mampang Perapatan. Baik, dari TK Asobirin. Oh, Mampang Perapatan. Baik, Ibu Mampang Perapatan. Ibu Eka Sari Rahayu tadi ya. Kemudian Ibu Febi Sintiasari. Silakan Ibu Febi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Sintiasari dari TK Rosari di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baik, Pasar Minggu ya, Jakarta Selatan. Ibu Firah Lasahidu, silakan Ibu Firah ya. Iya Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Mbak Firah Lasahidu. Saya dari TK Amanda Montessori Bintaro, Jakarta Selatan, Pak. Oke, dari Amanda Montessori Bintaro, dekat rumah saya itu, Bu. Oh saya iya, di Pak. Sawah Lama. Tadi saya belum berapa, Pak. Baik, kemudian berikutnya Ibu Nilma Awab. Silakan Bu Nilma. Iya, saya Bu Nilma Awab dari TK Islam Al-Kausar, Pancoran, Pengadegan. Rajanya Pancoran ini ya, Jakarta Selatan ya. Iya. Oke, baik. Pengadegan, baik. Ibu Nurmani, silakan Bu. Silakan Bu Nurmani. Nggak ada suaranya, belum ada Ibu. Ini mic-nya masih off ini Bu. Mic-nya masih off, masih coba dihidupkan mic-nya, mikrofonnya.
Di unmute, Bu. Di bawah sebelah kiri, bawah tengah itu yang paling kiri ada 3 tombol kan, ada gambar video, kemudian telepon ya, kemudian mic itu, ditekan itu. Ya, sudah Pak? Sudah, Sudah silakan. Pak? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Waalaikumsalam. Nurmani. Saya Ibu Nurmani dari TK Trisula Perwari 6, Kecamatan Tebet, Pak, Jakarta Selatan. Tebet, Jakarta Selatan ya. TK Perwari tadi ya. Kepala TK Perwari. Baik. Berikutnya Ibu siapa ini ya, dari Ponpes Sahida. Mana Ibu dari Ponpes Sahida? Ponpes itu pondok pesantren barangkali ya. Silahkan Ibu. Iya Pak, betul. Mic-nya di-on-kan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Siti Riko dari TK Syarif Hidayatullah, daerah Lapangan Ros Barat 3, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Baik, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Mohon maaf nanti Ibu yang namanya nanti diganti ya, tidak menggunakan akun Ponpes Sahida. Jadi harus Pak. menggunakan akun sendiri ya. Iya. Kemudian berikutnya Ibu Rosipah, silakan Ibu Rosipah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosipah dari TK Aulia Bintaro, Pak. TK Aulia Bintaro, sebentar. Saya kayaknya sering lewatin situ. Yang arah Pondok Aren Ibu ya. Oh, bukan, Pak. Ini kebetulan Bukan. namanya saja sama. Saya daerah namanya Pesanggerahan, saja. ya. Namanya aja sama. Daerah Pesanggerahan ya. Pesanggerahan. Kecamatan Pesanggerahan situ ya. Betul, iya, Pak. Baik, silahkan berikutnya Ibu Sabar Waluyati. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Saya Sabar Walujati dari TK Tunas, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, dari TK Tunas ya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baik, berikutnya Ibu apa Bapak ini? Sandra Samalo. Ibu Pak. Ibu, silakan Ibu. Ya, shalom, selamat pagi Pak Imam, selamat pagi teman. Selamat pagi Ibu. Saya dari TK Happy Holy Kids Bintaro, Pesanggerahan Bumi Bintaro Permai. Oh, Bumi Bintaro Permai, tahu saya. Lewat kereta api sedikit masuk situ. Ya. Ya. Baik. Berikutnya Ibu Siti Barkah. Ada Ibu Siti Barkah? Mic-nya masih off ya. Silakan Ibu Siti Barkah. Bu Siti Barkah, silakan Bu. Ayo. Nggak ada ya, malah menghilang. Malah live tuh. Iya, iya baik. Berikutnya Ibu Siti Nabila. Iya, Ibu Siti Nabila, coba langsung, ya, silakan. Mic-nya belum hidup, Bu. Mati lagi. Bu, Ibu silakan. Ibu Siti Nabila, ya, silakan Ibu.
Ibu Siti Nabila. Ya, Ibu Siti Nabila nggak? Belum ada suaranya, Ibu. Belum ada suara Ibu Siti Nabila. Jadi ini Ibu bagian bawah, Ibu arahkan mouse bagian bawah tengah ini ya. Bawah tengah itu ada 3 tombol. Ada tombol mic yang paling kiri. Kemudian yang tengah itu untuk menutup ya. Kemudian yang paling kanan itu adalah tombol untuk menghidupkan video gitu. Jadi silakan dihidupkan mic-nya biar ada suaranya Ibu Siti Nabila. Silakan. Ibu masih di mute ini, masih mic-nya belum aktif. Ibu Siti Nabila. Baik, Ibu Siti Barkah coba. Ibu Siti Barkah. Mic-nya belum aktif, Ibu. Diaktifkan dulu mic-nya. Belum aktif ini. Ayo Bu Siti Barkah, mic-nya di-on-kan. Mic-nya di-on-kan. Audionya. Ya. Yang sebelah bawah, Bu, di kursornya diarahkan ke bawah gitu ya. Nanti ada mic paling kiri, tengahnya itu untuk menutup Google Meet ini. Kemudian yang kanan itu ada videonya. Dihidupkan mic-nya, Ibu. Yang warna bundar merah, Bu Siti. Bundar merah di bawah ya. Bisa Pak Noval dibantu, di-on-kan? Dari host nggak bisa nih, Oh, Pak. dari host nggak bisa. Iya, saya kalau bisa dari tadi udah saya ini, Pak. Ternyata dari host hanya bisa mem-mute aja, Pak. Baik. Ibu Siti Barkah sama Ibu Siti Nabila belum ya? Coba Ibu Suryani. Silakan Bu Siti Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Suryani dari TK Islam Al Hasanah, Pondok Pinang, Pasar Jumat, Pak. Pondok Pinang Pasar Jumat ya, yang ada Iya, soto Betawi itu. Iya, dekat Baik. Komplek PU, Pak. Iya. Oh iya, dekat Komplek PU. Baik, terima kasih Ibu Suryani. Iya, Pak. Berikutnya Sama-sama, Pak. Ibu Tesi Liana. Saya sudah tadi, Pak. Oh sudah ya, Bu Tesi Liana sudah ya. Saya pertama tadi, Pak. Yang belum saya, Pak. Oke, berikut Bu Theodora Saimima. Baik Pak, selamat pagi, shalom semuanya, selamat pagi. Pagi Bu, pagi. Ya, saya dari TK Kinderfield, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Tebet Barat sih Pak, dengan Dr. Supomo. Oh iya, Tebet Jakarta Selatan, Kinderfield ya. Baik, Iya, kemudian berikutnya Ibu Trisula Wardani. Assalamualaikum, nama saya Trisula Kusuma Wardani dari TK Islam Nurini Haruni, Pejaten Timur, Pasar Minggu. Baik, terima kasih Ibu Trisula. Berikutnya Bu Siti Barkah sudah bisa menghidupkan mic-nya Ibu? Atau ada kendala di mic-nya? Pak Imam, Ya. saya belum diaktifkan. Ya. Oke, silakan Bu Eka Sri Rahayu. Ya. Maaf ya teman-teman, Assalamualaikum, selamat Saya pagi. belum, Pak. Nama saya Eka Sri Rahayu dari TK Islam Anaja, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, Terima kasih. baik, tahu saya itu Anaja. Baik, terima kasih Bu Eka Anaja. Berikutnya siapa lagi yang belum Ibu? Bu Al-Azhariyah itu Ibu siapa Saya ya? Arahma, Pak. Arahma. Arahma. Nama Saya, Pak. Nama Ibu. Nama Arahma. Ibu siapa? Iya. Arahmah ya namanya. Rahma. Saya namanya Arahma, Islam Al-Azhariyah. Baik, nanti apa Dari akunnya TK diganti? Islam pakai- Al-Azhariyah. Nah, baik, nanti akunnya Kamboja, diganti Kemandoran dengan menggunakan. Baik,
Baik, terima kasih Ibu. Nanti akunnya yang dipergunakan yang pribadi saja Ibu ya, Google-nya. Ini kan Baik, pakai Pak. Google Al-Azhariyah. Baik, Ibu Siti Barkah ya tadi. Sama ada dua Ibu Siti tadi yang belum bisa bergabung. Masih di mute ya, suaranya belum muncul. Baik, Bu Siti Nabilah sama Ibu Siti Barkah. Baik, enggak apa-apa Ibu-ibu. Nggak ada bapaknya sama sekali ya, ini Ibu semua. Terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing, sehingga nanti kan kita akan kegiatan ini berlangsung selama 25 hari. Saya berharap nanti satu dengan yang lain itu bisa saling mengenal, kemudian nanti bisa saling menukar pengalaman mungkin, dan seterusnya gitu ya. Baik Ibu, barangkali kemarin hari Senin ya atau hari Selasa sudah dijelaskan oleh Pak Noval bagaimana menggunakan LMS ini ya. Yang penting saya ingatkan bahwa Ibu nanti ketika kegiatan penguatan kepala sekolah ini, nanti Ibu harus selalu masuk melalui LMS ini. Jadi nanti kalau mau berkomunikasi dengan pengajar, dengan saya juga harus menggunakan media yang sudah yang disiapkan di sini. Nanti bisa chatting, bisa pakai forum gitu ya. Jadi jangan menghubungi saya menggunakan WhatsApp gitu ya, karena semua aktivitas kita ibu-ibu sebagai peserta diklat penguatan kepala sekolah dan juga saya sebagai pengajar itu nanti akan terekam di dalam LMS ini. Jadi kalau seandainya Ibu nanti mengadakan chatting dengan teman itu menggunakan WhatsApp, berarti itu tidak terekam dan itu nanti tidak akan menambah penilaian yang secara otomatis dari sistem ya. Kemudian berikutnya mohon semua ini Ibu Siti Barkah, baik semuanya itu selama kegiatan telekonferensi dengan menggunakan Google Meet ini harus di-on-kan videonya. Baik, saya akan memulai Ibu, mungkin saya akan melihat dulu di sini. Terlihat belum ya? Belum ya, saya share screen dulu ya. Nggak bisa share screen Mas Noval saya. Halo Mas Noval. Halo Pak. Saya kok nggak bisa share screen, presentasikan sekarang nggak bisa menu saya. Sebentar, coba saya masuk ke host control ya Pak. Ya. Sudah Pak, di sini pengaturannya sudah on, sudah hijau. Oke, baru bisa. Baru saja. Ya udah nggak apa-apa deh, Dana. Sebentar. Oh mungkin loading kali. Masih belum tampil, masih loading kali ya. Masih belum tampil ya. Oh ini Pak, di saya sudah. Sudah Pak. Ya. Apa yang terlihat di situ Ibu? Si Bapak, maksudnya layar laptopnya Pak, udah kelihatan Bapak lagi melakukan presentasi. Mau lagi. Ya, cuman yang. Oke, ini sudah kelihatan ya. Sudah Pak. Baik, ibu-ibu semuanya, saya akan mengingatkan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan kita selenggarakan selama 25 hari ini nanti. Jadi ibu nanti semua kegiatan itu harus masuk ke dalam laman ini, LMS ini. Jadi ibu harus masuk ke sini. Jadi nanti semua kegiatan itu ibu harus sudah harus menggunakan ini dan nanti kan ada tanda-tandanya ya sebelah kanan ini kalau sudah kita lalui itu berarti harus ada centangnya ini yang kotak sebelah kanan ini. Ini nanti akan diatur oleh Mas Noval urutan-urutannya ini. Jadi ibu nanti tinggal mengikuti kegiatan yang tertera di sini secara berurutan gitu ya. Jadi saya mengingatkan ini
supaya nanti jangan sampai nanti terlewatkan dari rangkaian kegiatan yang ada di sini, sehingga ini nanti akan kalau sudah selesai sampai OJT 2 ya. Jadi OJT 2. Jadi nanti kegiatan kita itu ada tiga tahapan gitu ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu OJT 1 Ibu, kemudian nanti ada IST. OJT itu on the job training, itu nanti selama 5 hari, kemudian dilanjutkan dengan IST, in service training. Nah kemudian berikutnya itu nanti ada OJT 2 atau on the job training yang kedua. Nah baik, kita mulai dari ini ya, kita akan sharing aja lah nanti langkah-langkah kegiatan yang akan kita lalui. Nah pertama, diklat penguatan kepala sekolah tahap on the job training 1 atau OJT 1 itu terdiri dari identifikasi masalah pembelajaran. Nanti ibu-ibu semuanya mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang ada di TK Ibu. Jadi nanti masing-masing peserta itu akan mengidentifikasi sesuai dengan TK-nya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian media yang akan dipergunakan itu soft file bahan pembelajaran di LMS Ibu barangkali sudah ada ya. Kemudian laptop. Siap, jadi Pak. Ibu harus menggunakan laptop. Tidak menggunakan handphone Bu ya. Harus menggunakan laptop selama kegiatan ini. Kemudian juga harus dipersiapkan koneksi internet. Koneksi internet itu Ibu harus ada minimal ada 2 ya. Jaringan, jadi jangan sampai nanti hanya menggunakan 1 jaringan handphone gitu ya, sehingga nanti ketika handphonenya kuotanya habis atau terkendala dengan handphonenya itu harus masih ada alternatif lagi dengan menggunakan jaringan internet yang kedua gitu ya. Jadi jangan sampai nanti Ibu semuanya terkendala masalah internet gitu. Nah tadi kan jadi mikrofonnya digituin, tapi orangnya mana? Suaranya hilang. Baik, bisa saya lanjutkan. Kemudian berikutnya learning management system. Nah, learning management system itu ada sebenarnya fasilitas yang disiapkan oleh Kemdikbud ya. Kenceng banget. Baik, learning management system itu adalah saran yang disediakan oleh Kemdikbud untuk memfasilitasi kegiatan penguatan diklat penguatan kepala sekolah ini Bu, yang WWW apa itu ya? Kalau saya sih ini yang LMS 03 tendik simpkb.id ini. Jadi di sini itu namanya LMS ya. LMS, Learning Management System. Sistem manajemen pembelajaran. Nah, kemudian, berikutnya tugas 02 nanti mengidentifikasi masalah pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Ibu harus mengidentifikasi permasalahan yang ada di TK Ibu masing-masing. Kemudian yang keenam, mohon di mute ya yang masih ada suaranya biar nggak mengganggu yang lainnya. Yang keenam itu ada data hasil supervisi pembelajaran ketika Ibu sebagai kepala TK mengadakan supervisi terhadap guru-guru dan juga tendik, itu juga harus dipersiapkan. Nah, kemudian yang ketujuh, data hasil rapor mutu, sedangkan yang ke-8 itu adalah bahan bacaan lain yang relevan dengan kegiatan kita ini. Nah, berikutnya ini skenario pembelajarannya 4 JP. Nah, tiap JP itu 45 menit Ibu ya. 45 menit. Setiap satu JP itu lamanya 45 menit. Jadi totalnya 180 menit. Nah, ini ada hari pertama dan kedua. Hari pertama, jam pertama itu pengantar materi, pengenalan persepsi dan motivasi, dan penyampaian pengantar umum, kegiatan OJT 1, ini yang sedang kita lakukan. Nah, kemudian 2 JP itu jam pembelajaran. 2 JP berikutnya
itu penjelasan tentang AKPK nanti akan kita lakukan, kemudian penyampaian tugas mandiri penambahan bahan pembelajaran. Kemudian hari kedua nanti 1 JP diskusi hasil pembelajaran bahan pembelajaran, diskusi hasil mempelajari bahan pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua presentasi hasil observasi atau pengamatan masalah pembelajaran. Kemudian masih hari kedua ini 2 JP itu refleksi hasil observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua mengunduh, mengisi, dan mengunggah instrumen identifikasi masalah, kemudian yang ketiga pengajar membuat peta kesamaan kemiripan tema masalah. Nah, nanti kan permasalahan-permasalahan Ibu semuanya di TK Ibu masing-masing itu kan masing-masing menyampaikan. Nah, nanti kita akan kelompokkan permasalahan-permasalahan dari setiap TK itu. Nah, kemudian nanti kita akan diskusikan. Nah, kemudian yang membuat peta kesamaan atau kemiripan tema masalah, kemudian pengajar melakukan penilaian unjuk kerja tugas 02 atau identifikasi masalah pembelajaran. Berikutnya, nah target kompetensi yang akan kita yang akan kita capai itu saat mempelajari bahan pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu menemukan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sebagai wujud implementasi beban kerja kepala sekolah dalam bidang manajerial. Jadi nanti materinya itu manajerial, Ibu ya. Diingat-ingat masalah manajerial yang pertama, kemudian yang kedua pengembangan kewirausahaan di TK Ibu, kemudian yang ketiga itu supervisi guru dan tendik tenaga kependidikan. Jadi nanti materi atau mungkin yang akan kita pelajari selama diklat penguatan kepala sekolah itu ada 3 hal. Yang pertama bidang manajerial, yang kedua itu bidang pengembangan kewirausahaan, kemudian yang ketiga itu supervisi guru dan tenaga kependidikan. Jadi hanya 3 hal itu Ibu yang akan kita tekankan. Nah, tujuannya apa? Pembelajaran ini untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran di TK Ibu, di sekolah Ibu melalui observasi pengamatan dengan melibatkan stakeholder, itu mungkin ada guru ya, orang tua, kemudian siswa, dan tenaga kependidikan. Nah, kemudian kegiatan observasi hari pertama dan kedua, nanti sebenarnya ini nanti semuanya ada di LMS Ibu ya, itu secara berurutan, Ibu ikuti saja di situ nanti. Ada urutan-urutannya. Nanti hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, itu ada semuanya. Nah, hari pertama pengantar umum UJT pengisian AKPK. Nanti Ibu mengisi AKPK ini secara online, kemudian tugas mempelajari bahan pembelajaran ini hari pertama, hari ini yang akan kita lakukan. Kemudian hari kedua observasi dan identifikasi masalah. Ini hari pertama video conference yang kita lakukan sekarang. Nah, ini materi tentang kegiatan pembelajaran di OJT 1 Ibu ya. Observe, terdiri dari observe dan reflect. Nah, observasinya ini pelajaran, kemudian mengisi AKPK. Nah, AKPK nanti secara online Ibu tinggal mengklik gitu ya, sudah ada daftarnya nanti di LMS Ibu, semuanya harus sampai tuntas. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan identifikasi masalah-masalah pembelajaran yang ada di TK Ibu semuanya. Kemudian setelah itu dalam kegiatan refleksi, itu pendalaman bahan pembelajaran, nanti Ibu bahan-bahannya itu berupa supervisi guru dan tendik, kemudian pengembangan kewirausahaan, manajerial. Nah, sementara nanti dari identifikasi masalah yang ada di TK Ibu semuanya itu, Ibu nanti ada tugas untuk menyusun praktik baik gitu ya. Praktik baik dari kegiatan yang ada di TK Ibu. Nah, ini pengisian AKPK tugas 01. Analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK. Jadi nanti kalau disebut AKPK itu berarti analisis kebutuhan pengembangan keprofesian sebagai indikator keberhasilan kompetensi kepala sekolah yang dilakukan. Nanti
Ibu tinggal mengisi. Hasil AKPK akan digunakan sebagai bahan instrumen monitoring. Nah, makanya nanti Ibu di dalam mengisi AKPK itu Ibu harus mengisi seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi yang ada di TK Ibu, gitu ya. Sesuai dengan kondisi yang ada di TK Ibu dan evaluasi kegiatan rencana pengembangan sekolah RPS gitu ya. Nanti mengisi AKPK hasil AKPK akan digunakan sebagai bahan instrumen monitoring dan evaluasi MONEF pengembangan sekolah. Nah, jadi hasil AKPK tidak akan berpengaruh terhadap proses penilaian dari pelaksanaan diklat. Maksudnya begini, Bu. Jadi AKPK atau analisis kebutuhan pengembangan keprofesian dari lembaga Ibu atau dari AKPK itu nanti tidak ada hubungannya dengan proses penilaian ya dari kegiatan penguatan kepala sekolah ini. Jadi Ibu mohon diisi seobjektif mungkin sehingga nanti kan Ibu bisa melihat apa kelebihannya, kekurangannya di mana gitu ya. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dipertahankan itu. Nah, itu Ibu akan tahu dari AKPK itu. Nah, sebelum mengisi baca petunjuknya dengan cermat, kemudian isi sesuai kenyataan agar benar-benar mendapatkan peta kompetensi yang saat ini saudara miliki. Jadi nanti dari pengisian AKPK itu akan terlihat peta kompetensi Ibu semuanya itu seperti apa. Berikutnya nanti tugas pembelajaran mempelajari bahan pembelajaran, pelajari secara mandiri ya. Nanti ibu-ibu belajar mandiri yang berkaitan bahan pembelajaran ini, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru. Nah, adanya di mana Ibu harus mengakses LMS itu. Pokoknya ikuti saja kegiatan itu dari urut gitu ya, dari atas sampai ke bawah itu sesuai dengan hari dan jamnya. Nah, nanti di situ akan ada materi-materi manajerialnya, ada materi pengembangan kewirausahaan, dan ada materi supervisi tendik, supervisi guru dan tendik gitu. Untuk hari ini itu tadi yang tugas yang harus Ibu lakukan. Nah, kemudian hari kedua nanti observasi dan identifikasi. Nah, hari ini kita mengadakan pembelajaran secara daring, secara langsung menggunakan Google Meet gitu ya. Walaupun kita sudah terbiasa dengan Zoom ya, pakai Google Meet agak gaptek juga. Share screen aja agak susah. Nah, untuk besok kita hanya diskusi, chatting lewat LMS. Jadi chattingnya nanti tidak menggunakan WhatsApp, Ibu. Mohon maaf ya. Karena biar terekam gitu. Jadi nanti kalau saatnya Ibu itu menggunakan WA atau SMS itu tidak masuk ke dalam LMS ini, sehingga tidak masuk ke dalam penilaian. Untuk itu Ibu ketika mau bertanya ke saya atau mungkin mau mengomentari pendapat teman atau usulan kepada teman yang lain itu menggunakan chatting dalam LMS ini sebagai fasilitas ya, komunikasi sinkronus yang secara langsung antara pengajar dan sesama peserta diklat itu. Kemudian penyampaian aktivitas mempelajari bahan pembelajaran. Hari ini Ibu mempelajari bahan pembelajaran, kemudian besok kita akan sampaikan lewat chatting dalam LMS itu aktivitas yang sudah Ibu lakukan hari ini. Kemudian menyampaikan hasil observasi yang Ibu lakukan di TK masing-masing. Nah, observasi atau pengamatan dijadikan bahan untuk melakukan identifikasi masalah pembelajaran. Nah, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, Ibu. Nah, yang langsung itu melibatkan stakeholders. Stakeholdernya siapa saja, Ibu? Kira-kira siapa stakeholdernya? Oh, seluruh warga sekolah, Pak? Ya, seluruh warga sekolah itu siapa saja mereka? Ada ketua ya, kepala ada sekolah, guru, guru, wali murid, kepala sekolah, wali murid. Komite. Tendik termasuk nggak, Ibu? Komite. Tendik masuk nggak, Ibu? Tenaga kependidikan? Masuk. Pak. Iya, masuk. Jadi nanti dalam pengamatan langsung itu Ibu
harus melibatkan stakeholder atau seluruh warga sekolah. Nah, kemudian menggunakan metode dan alat pengumpulan data, Ibu nanti buat lembar observasi lah, lembar observasi. Kemudian nanti baru dengan menggunakan lembar observasi itu Ibu mengumpulkan data. Yang tidak langsung, itu berdasarkan pengalaman yang pernah Ibu lakukan. Kan Ibu sebagai kepala TK barangkali sudah lebih dari berapa 2 tahun ya? Karena persyaratan untuk mengikuti kegiatan penguatan kepala sekolah ini kalau nggak salah itu minimal 2 tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian data pendukung yang sesuai dengan data-data yang kita kumpulkan. Nah, berikutnya nanti ada kegiatan refleksi. Itu mengidentifikasi masalah pembelajaran ada di tugas 02 nanti Ibu ya. Jadi nanti ada tugas 01, 02, 01 itu yang AKPK itu, 02 ini yang mengidentifikasi masalah pembelajaran atau learning problem yang Ibu dapati ketika menyelenggarakan pembelajaran yang didasari pada pertama pemantauan 8 standar nasional pendidikan atau 8 SNP. Kemudian yang kedua hasil rapor mutu sekolah, kemudian ketiga data lain yang relevan yang terkait dengan permasalahan pembelajaran gitu. Nah nanti mohon maaf bisa diunduh kemudian diisi format identifikasi masalahnya itu. Nah ini nanti silahkan Ibu diklik sini ya, ini nggak ada linknya. Baik, berikutnya nah, ini sangat penting tugas 02 itu, instrumen identifikasi masalah pembelajaran. Nah, ini Ibu harus betul-betul mengisi sesuai dengan yang Ibu temukan di TK Ibu, gitu ya. Jangan sampai nanti hanya hanya dikarang-karang, tapi harus betul-betul diisi karena berdasarkan tugas 02 ini nanti sampai tugas-tugas berikutnya itu berkaitan dengan tugas 02 ini. Jadi harus betul-betul diperhatikan deskripsi sekolah sendiri kekuatannya apa gitu ya, kelemahannya apa, kekuatannya barangkali semua guru lulusan dari PG PAUD gitu ya. Kemudian sudah memiliki kekuatannya APE ya, APE yang sudah memenuhi standar atau yang lainnya kekuatan-kekuatan itu Ibu himpun, kemudian kelemahannya itu apa. Nah, Ibu kan biasa ya sudah menggunakan analisis SWOT. Jadi kelemahannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, kemudian tantangannya apa, dan seterusnya, sehingga nanti akan jelas sekali peta dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh TK Ibu. Nah, kemudian pada kolom C, itu Ibu isi identifikasi masalah pembelajaran yang ada di tempat Ibu gitu ya. Apa masalah-masalah yang dihadapi oleh guru itu apa saja gitu ya. Kemudian masalah utama yang terkait pembelajaran. Jadi cari masalah utamanya yang ini nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Jadi masalah utama itu nanti Ibu deskripsikan apa dari masalah-masalah pembelajaran yang Ibu temui gitu ya. Kemudian berikutnya latihan studi kasus itu nanti Ibu mencermati data dokumen informasi yang ada dalam senario. Nah, menentukan masalah utama yang tadi saya sampaikan. Yang pertama menuliskan identifikasi masalah berdasarkan senario dan menentukan masalah utamanya itu apa berdasarkan hasil identifikasi masalah yang pada kolom kedua tadi. Kemudian merumuskan 3 alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalahnya yang Ibu sudah identifikasi itu apa saja, kemudian masalah utamanya itu apa. Nah, kemudian berikutnya itu Ibu merumuskan apa alternatif solusi untuk mengatasi masalah pembelajaran tadi. Gitu. Kemudian itu kan ada 3, nanti Ibu pilih salah satu alternatif solusi terbaik dari 3 solusi itu, kemudian menuliskan langkah-langkah solusi terbaik secara logis, sistematis, dan menunjukkan keluasan, wawasan, dan keragaman pengalaman.
Ini catatan pengajar membuat peta kesamaan kemiripan, itu yang sudah kita diskusikan. Baik, ibu-ibu, sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Barangkali kita. Pak, mau bertanya. Pak, Baik. izin tanya, Bu. Ini sebenarnya kan ada forum chat ya, silakan tulis di chat sebelah kanan itu. Silakan diketik saja di situ. Nanti kita akan diskusikan biar semuanya dapat membaca hal-hal yang ingin Ibu diskusikan. Silakan. Silakan Ibu, pertanyaannya bisa ditulis di menu chat ya, Bu. Pak Imam, ada yang bertanya, Pak? Ya, ini biar ini yang lain dulu kita kumpulkan dulu. Oh iya, baik Pak. Baik, sambil ini ya, sambil mengetik, sambil apa ya, Ibu menyampaikan pertanyaan lewat media chat sebelah kanan, saya akan berusaha membaca dan menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama dari Ibu Hairunisa Hamim ya. Assalamualaikum Pak, untuk permasalahan pembiayaan era pandemi kah atau normal? Nah, nanti Ibu bisa saja, karena sekarang kan era pandemi ya, mungkin ada kegiatan apa namanya, kalau era pandemi itu kan relatif banyak permasalahan-permasalahan yang Ibu dapati di TK Ibu ya, bisa aja di era pandemi ini dan juga bisa di era normal. Kan pandemi mudah-mudahan cepat berlalu, bulan-bulan Desember selesai gitu ya, atau bulan Januari sudah selesai, sehingga bagaimanapun juga kan sebenarnya kalau pembelajaran di TK itu idealnya itu adalah dengan tatap muka dengan siswa kan. Nah, tatap muka dengan siswa kalau melalui Zoom gitu ya, daring, baru 5 menit anaknya sudah lari dan sebagainya. Jadi tidak bisa fokus. Anak kalau melihat komputer, melihat dengan HP itu kan mereka tidak begitu tertarik dan kita kurang bisa menyampaikan pesan-pesan kepada siswa. Jadi yang kita inginkan apa, anak tidak bisa menangkap ya, atau kurang bisa menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu. Nah, makanya Ibu boleh nanti permasalahan-permasalahan Ibu yang dapati di ketika pembelajaran daring atau juga dengan di ketika normal secara luring gitu ya. Itu dari Ibu Hairunisa dari An-Najah tadi ya. TK Asobirin, Pak. Oh, Asobirin, baik. Ibu, terima kasih Bu Hairunisa Hamim. Dari Ibu Ika Sri Rahayu. Pak Imam, berarti tugas 02 kita adalah menganalisis. Nah, apakah ada ketentuannya seperti teknis penulisan, jumlah halaman, jenis huruf, dan lain-lain. Nah,
Ini semuanya Ibu harus gini. Pokoknya semua tugas itu Ibu harus mengacu yang terdapat pada LMS. Gitu ya. Sebentar. Nah, kelihatan Ibu, ini LMS yang saya buka. Halo? Belum, kelihatan? Pak. Belum. Belum? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada, sebentar. Share. Oke. Sudah Pak, baru Pak. Baik, nah ini LMS-nya seperti ini, tapi ini mungkin sedikit berbeda dengan LMS Ibu ya. Jadi nanti Ibu harus mengacu ke sini Ibu ya. Kan ini ada petunjuk penggunaan LMS, semuanya ada petunjuknya. Nanti ketika ada tugas-tugas, itu semuanya Ibu baca aja di sini. Nah, pokoknya tugas sebelum tadi analisis itu ada mengisi instrumen. Nah, klik aja di sini Ibu. Ibu nanti tinggal mengisi, ada di sini. Nah, ini kan ada petunjuknya, saudari minta untuk mengisi instrumen AKPK sesuai petunjuk yang diberikan. Nah, petunjuknya apa? Pertama, instrumen AKPK ini bukanlah sebuah tes. Kejujuran dan menjawab akan menghasilkan peta kompetensi yang saudara miliki, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang harus Ibu lakukan ya di sini. Semuanya nanti ada di LMS ini. Kemudian nanti yang studi kasus juga ini tinggal Ibu klik, nanti sudah ada formatnya seperti apa yang harus Ibu kerjakan gitu. Jadi semuanya nanti ada di LMS ini. Jadi jangan sampai nanti Ibu hanya menanyakan kepada teman apa tugasnya, kemudian Ibu mendapatkan format dari teman atau sebenarnya ternyata formatnya salah. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu Ibu, tetapi Ibu harus mengacu pada LMS yang di sini yang kemarin hari Selasa ya, Senin itu dijelaskan sama Pak Noval yang sudah didiskusikan dengan Pak Noval dengan Pak Hendra. Jadi di sini Ibu nanti mengisinya. Ini makanya mengidentifikasi langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran, diklik aja di sini nanti. Nanti akan muncul apa yang harus Ibu lakukan ini. Nah, ini kan ada langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Ini baca dulu, kemudian nanti diketik berikutnya apa, itu dibaca terus gitu ya. Nah, ini baru diisi di sini. Jawabannya seperti apa? Nanti baru disubmit di sininya Bu ya. Iya, Pak. Jelas Ibu ya? Ya, jadi semuanya sudah di situ ya Pak ya. Ya. Kita tinggal mengerjakan dan mengisi saja ya Pak. Ya, Baik, betul. Jadi jangan sampai nanti mengisi dari luar ya. Makanya tadi saya sampaikan, nanti kalau komunikasi dengan saya, dengan atau dengan yang lain itu harus menggunakan media chatting atau forum ya. Ada forum. Forum sebentar, adanya di mana forum itu ya. Di sebelah kanan. Iya, sebelah kanan. Ya, sebentar. Saya share screen lagi. Agak lambat ini. Sebentar. Kok nggak bisa masuk lagi? Nggak bisa share screen. Belum tampil Pak. Nah ya, ini belum bisa saya klik, belum bisa. Bentar. Kita lihat pengaturan hostnya. Masih sama seperti yang tadi Pak Imam? Belum berubah? Iya, masih sama. Loading kali ya Pak. Nah, ini bisa. Sudah muncul ini, Bu? Sudah, Pak. Ya, ini kan ada penugasan gitu, assignment, kemudian ada chatting. Nah, ini yang dimaksud chatting, chat ini di sini Bu. Jadi nanti Ibu kalau mau
berdiskusi dengan, nah ini ada di sini chatnya, kolom chatnya atau fasilitasnya. Jadi nanti Ibu melalui ini ya, jadi tidak menggunakan yang lain. Nah kemudian nanti kalau forum itu juga diskusi, bisa saling menanggapi gitu ya. Jadi nanti lewat sini Bu, lewat forum ini. Jadi chat, forum ini. Jadi nanti media apa namanya yang sinkronus itu yang langsung itu chat ini dengan Google Meet ini Bu. Jadi yang langsung, yang tidak langsung, yang asinkronus itu yang forum ini, forum diskusi ini. Forum diskusi nanti ini akan sesuai dengan apa namanya sesi belum CP-nya, jam pembelajarannya. Nanti ada forumnya, nanti Ibu bisa masuk lewat sini. Jadi nanti jangan sampai menggunakan platform selain yang tertera di sini. Jadi hanya bisa chat dan forum, selebihnya kita nanti akan menggunakan Google Meet ini yang secara langsung gitu ya. Baik, berikutnya pertanyaan siapa ini? Dari Bu Sandra Samalo, selamat pagi Pak. Untuk observasi pembelajaran, apakah pada saat tatap muka atau saat pandemi tadi sudah ya? Ya. Kemudian tentang AKPK saya belum paham, mohon penjelasan. AKPK itu nanti Ibu tinggal mengisi apa namanya format yang sudah ada di LMS. Jadi sudah ada format. Nah, pengisian AKPK ini sudah kelihatan kan ya? Instrumen, Pak. Sudah Pak, sudah. Ya. Nah, ini di sini Bu, nanti letaknya. Ini ya. Tugas 1 mengisi instrumen AKPK, Ibu klik saja di sini. Nanti akan muncul lambat ini munculnya. Muncul instrumen yang harus Ibu isi. Nah, ini. Ini answer question di sini Bu ya, sebelah kiri bawah gitu. Ini saya klik, coba mohon maaf ya. Saya klik. Sabar karena ini mungkin yang menggunakan itu banyak sekali sekarang, semuanya menggunakan LMS ini. Jadi mungkin, nah ini agak, ya ini AKPK tinggal mengisi nih Bu. Nah tugas 1 mengisi instrumen AKPK, dimensi kepribadian Ibu itu ya. Perkataan baik saya selaras dengan tindakan yang saya lakukan. Nah ini Ibu harus jujur gitu ya. Semuanya harus jujur, diisi, semuanya harus diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa disubmit di ujungnya. Kalau ada satu yang ketinggalan nanti tidak bisa disubmit. Nah sebelum submit kuesioner sebaiknya Ibu save dulu ya. Di save dulu di sini. Kenapa kok harus di save dulu? Nanti kalau seandainya terjadi internet putus gitu ya, atau Ibu keluar tiba-tiba keluar dari LMS ini, nah itu sudah tersimpan di apa namanya servernya Kemdikbud gitu ya. Jadi begitu masuk nanti isian ini sudah diisi semua gitu. Jadi di save dulu baru di submit. Jangan lupa Ibu, 2 hal ini harus Ibu lakukan, save sama submit. Jadi pertanyaan ada berapa nih? 37. Ada 37 pertanyaan ini. Nah Ibu isi AKPK ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada dalam diri Ibu. Ya, contoh yang lain, dimensi manajerial, bawahnya saya memahami penyusunan rencana kerja jangka menengah RKJM dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS gitu ya. Saya, kalau tidak pernah ya klik yang tidak pernah di sini Bu. Gitu ya. Kalau sering ya klik yang sering, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada diri Ibu. Jelas Bu ya? Baik, berikutnya untuk mengisi tugas 02 dibuat kelemahan terlebih dulu atau langsung ke pokok masalah. Nah, sebenarnya Ibu bisa saja melakukan ini dengan mengidentifikasi ke apa namanya kekuatannya apa, kekuatan dari yang ada di TK Ibu, kemudian juga kelemahannya. Kemudian peluangnya dan tantangannya itu apa gitu. Jadi 4 hal itu harus diidentifikasi dulu sebaiknya ya, sehingga nanti untuk
menentukan apa namanya untuk mengisi tugas berapa ya 02, betul ya? Tugas 02 itu akan lebih mudah itu. Jadi ibu ketika menentukan permasalahan pembelajaran itu akan mudah ketika ibu sudah mengetahui apa sih kelemahan-kelemahannya itu yang ada di TK ibu. Maksudnya kekuatannya TK sudah terakreditasi A, kemudian guru-gurunya sudah sarjana PG PAUD semuanya, kemudian sarprasnya sudah sangat memadai atau apa itu kekuatan. Nah, kelemahannya apa gitu ya? Banyak gurunya masih terdapat beberapa guru yang belum menguasai pembuatan media pembelajaran berbasis IT gitu ya. Entah itu PowerPoint atau menggunakan Zoom atau Google Meet atau mungkin membuat video pembelajaran singkat atau mungkin membuat video animasi dan sebagainya. Jadi nanti diidentifikasi permasalahan pembelajaran yang ada di TKIB itu seperti apa sehingga nanti ibu akan bisa mengisi tugas 02 itu dengan baik gitu ya. Jadi akan sangat bagus kalau dibuat kelemahannya itu apa. Tidak hanya kelemahannya tetapi kekuatan apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa gitu. Sudah, masih ada Bu Awap, tugas 1 dan 2 paling lambat dikumpulkan kapan, dan saya bantu teman yang belum bergabung, saya online dengan grup Zoom yang satunya. Maksudnya naik apa ini Ibu Awap ya? Bu Nilma? Masih ada 2 orang yang belum bisa Zoom, jadi saya pakai HP, belum bisa meet ke Bapak Imam, jadi saya bantu HP. Suruh masuk kan? Menurut saya itu harus. Sekarang kita tunggu biar masuk deh Bu, kasih alamat. Saya udah bilang, tapi dia belum bisa aja. Pak Hendra Apa ya coba namanya ini? jelaskan. Siapa sih namanya? Yang 2 orang. Ibu siapa ya Bu namanya? Sriatin. Oh, Sriatin. Namanya Bu Sriatin bisa masuk. Mohon maaf. Bu Sriatin bisa masuk ya? Ini Pak Imamnya mau bicara. Ya. Begini Bu, pokoknya Ibu hari ini harus bisa masuk ke LMS ini. Karena mengabsennya lewat sini. Jadi nanti Ibu kalau tidak bisa masuk ke LMS itu dianggap tidak hadir gitu ya. Kalau nggak salah itu harus hadir 95% dari pertemuan yang ada. Pokoknya yang ada. Jadi nilainya itu harus 95%. Kalau tidak nanti ya kasihan Ibu ya. Iya, itu dia. Silakan masuk aja lewat LMS. Saya belum bisa masuk, katanya di WA Pak Asir. Saya udah bisa masuk. Dibantu, minta dibantu dengan temannya Ibu. Temannya untuk masuk itu seperti apa gitu ya. Kan hanya masuk LMS, masukkan username, kemudian password kan. Username sama password kan sudah dibagi oleh panitia. Iya Pak. Berapa orang yang belum bisa masuk? Bu Nilma itu temannya yang belum bisa masuk di kelas kita atau di kelas lain, Bu? Mohon maaf. Kelas B atau kelas? Bu Sriatin kelas berapa ya? Kelas berapa ya? Oh, kelas C. Bukan kelas kita, maaf. Bukan kelas kita. Saya kirain kelas kita. Soalnya di bukan kelas kita ternyata. Di kelas C, baik. Silakan Ibu temannya masuk ke grup WA-nya masing-masing aja Bu Nilma. Biar langsung nanti dipandu sama admin dan operatornya. Seperti itu, Pak Imam. Baik. Jadi tidak menggunakan Zoom yang lain ya, harus menggunakan LMS ini. Jadi saya tekankan Ibu dan juga Mas Noval ya, nanti semua peserta ketika mengikuti Google Meet harus melalui LMS, tidak di-share link Google Meet-nya ke peserta, tapi harus lewat LMS. Karena kalau tidak, Ibu dianggap tidak masuk, gitu ya. Nah, seperti ini Ibu contohnya, mohon maaf saya kasih
Nah, ini Ibu mohon maaf, ini ketika Ibu masuk ke LMS nanti kan ini saya juga baca juga. Jadi Google Meet ini kan sudah dicentang ini. Halo Ibu, kelihatan nggak ini? Halo Ibu? Iya Pak, kelihatan Iya, Pak. Pak. Kelihatan. Kelihatan, Ya, Pak. nah, jadi nanti kalau Ibu itu masuk ke Google Meet tidak melalui LMS, nanti tidak ada centang biru di sini gitu ya. Nyambung ya. Jadi nanti harus menggunakan LMS. Jadi ketika mengadakan kegiatan pembelajaran di kegiatan penguatan kepala sekolah ini, Ibu harus masuk melalui pintu LMS untuk Google Meet-nya yang atau mungkin chatting-nya atau forumnya atau yang lain-lain, tugas-tugasnya itu harus menggunakan ini gitu ya. Jadi tidak dengan menggunakan yang lain, tidak menggunakan yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya tadi apa ya? Pertanyaan berikutnya, maaf Pak, jadi tugas semua ada di LMS semua ya? Iya, tugas ada di LMS semuanya Ibu. Nanti Ibu harus kerjakan dan harus di-upload gitu ya. Kalau yang di-upload ya harus di-upload, kalau langsung kayak KPK itu langsung langsung diisi di situ, kemudian nanti bisa di-download kalau nggak salah ya. Jadi harus dikerjakan dan di-upload. Biasanya yang harus di-upload itu kita download dulu, kita isi gitu ya, kemudian nanti kita upload. Jadi semuanya sudah ada di LMS. Dari Bu Sabar, masalah yang di DMTA itu dilihat dari sisi sekolah atau dari sisi peserta. Kegiatan pembelajaran Bu yang ada di TK Ibu gitu ya. Dari TK Ibu bisa dari berbagai aspeknya, dari peserta didiknya, dari gurunya gitu ya. Jadi masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran itu. Oke, kemudian yang satu lagi pertanyaan, maaf Pak, jadi tugas semua harus ya tugas semua LMS. Kemudian kapan terakhir mengumpulkan tugas itu begini Bu, Ibu jangan menunda-nunda tugas ya. Karena tugasnya itu kalau nggak salah sampai 15 banyak sekali. Dan nanti sampai membuat video gitu ya, pembuatan video. Maka Ibu jangan nunda-nunda. Ketika Ibu nunda-nunda nanti tugas akan numpuk di belakang. Di OJT 1 ini sudah ada 2 tugas kalau nggak salah ya. Ada tugas 01 AKPK, misi AKPK, dan tugas 02 yang Ibu harus kerjakan. Gitu. Dan itu harus Ibu kerjakan, tidak boleh tidak, dan harus Ibu upload. Gitu. Yang perlu diupload, kalau tidak diupload ya tidak apa-apa, tidak diupload. Tapi langsung kan, yang tidak diupload itu biasanya langsung seperti pengisian AKPK tadi. Baik, ada pertanyaan yang lain dari ibu-ibu? Silahkan Ibu. Mumpung masih, kita sampai pukul berapa Mas Noval? Karena tadi masuknya agak lambat ya. Sebentar Pak, saya lihat ya Pak di rundown. Pak Imam, saya mau bertanya Bu Siti Nabila. Silakan Ibu. Ini Pak, tadi masalah absen ya Pak. Ya. Kalau kita sudah masuk LMS, berarti kita sudah masuk absen ya Pak? Iya, jadi ini tadi sampaikan Ibu. Jadi ini kelihatan nggak Ibu ya? Iya. Kelihatan Pak. Iya. Ini semuanya nanti akan terekam di sini Ibu. Gitu ya. Akan terekam di sini dan nanti dari admin itu akan akan membuat jadwal gitu ya. Jadi kalau seandainya ini kan hari pertama ya, kalau Ibu mengerjakan untuk hari kedua itu biasanya nggak bisa, masih terkunci gitu ya. Jadi nanti bisa dikerjakannya atau dibukanya itu pada hari hanya. Nah, ini kan pada sebentar OJT 1 ini hari ini kan ini kegiatan on the job training 1, kemudian ini ada hari pertama 2 JP gitu ya. Kemudian di sini nanti ada hari pertama dan kedua. Nah, tugas mengisi AKPK. AKPK ini harus Ibu isi yang tadi ya, instrumen AKPK, tinggal klik saja. Nah, kemudian hari pertama dan kedua peserta membaca materi dan mengunduh tugas-tugas itu. Nah, tugasnya ada di mana? Ya ada di sini.
latihan studi kasus nih Ibu unduh gitu ya. Kemudian nanti tugas yang lain Ibu unduh, kemudian diisi, diupload lagi nanti. Saya tidak tidak bisa melihat LMS Ibu. Apakah LMS Ibu itu ada satu folder ya, Mas Noval? Ada folder yang khusus untuk mengumpulkan tugas ya? Ya, itu biasa di pertemuan akhir dari tiap-tiap tahapan, Pak. Ya. Jadi foldernya kayak begini, warnanya kuning begini ya. Kalau nggak salah di halaman depan itu ada pendahuluan, ada video dari direktur, kemudian ada OJT 1, EST, OJT 2, kemudian ada folder khusus untuk mengumpulkan tugas-tugas gitu ya. Nah, pengumpulan tugas-tugas itu nanti harus sampai 100%. Itu secara otomatis Ibu ya. Nah, ketika Ibu sekarang sudah ada centangnya belum di situ Ibu? Di tempat Ibu? Sudah Pak, saya. Yang petunjuk penggunaan LMS ini harus centang, itu tandanya bahwa Ibu sudah baca gitu ya. Video panduan dari Bu Direktur, ini kalau sudah dicentang kayak gini berarti Ibu sudah menonton sampai habis gitu. Nah, nanti yang lain-lainnya juga begitu, informasi umum gitu ya. Ini harus dibaca sampai habis, nah baru nanti ada centangnya. Ini semuanya harus terisi Ibu, gitu ya. Maaf Pak, centangnya otomatis atau kita yang mencentang Pak? Otomatis Ibu. Otomatis. Untuk yang KPK ya, itu untuk KPK. KPK itu kalau dia nggak otomatis Pak? Ya. Tadi kan ada save ya Pak? Itu ya. Otomatis, jadi harus kita harus save dan juga submit. Iya, jadi dua-duanya kita harus klik ya. Save dulu ya, save dulu, simpan dulu, baru submit. Ya, jadi save-nya itu nggak otomatis ya Pak, jadi harus kita yang ngeklik ya. Ya, harus Ibu yang klik. Yang lainnya, barangkali mumpung kita masih bertemu di sini ya. Pak Imam. Baik. Ya, saya Bu Eka. Yang baru di checklist baru kegiatan kita yang Google Meet, Pak. Yang lain-lainnya Ibu ya. Belum, yang lain belum ke checklist. Sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya Ibu belum ke checklist. Belum, masih kosong. Nah, kalau kosong Ibu buka, itu harus buka hari ini itu ya. Harus buka, harus baca, dan bacanya harus dari awal sampai akhir, jangan sebagian saja. Video panduan sudah saya upload tuh Pak, sudah saya download Pak. Bukan di-download videonya, Bu, tapi ditonton. Iya, tapi tetap masih kosong tuh nggak pengaruh ya Pak, video panduan LMS. Pengaruh. Oh, nggak pengaruh. Pengaruh. Kok udah di-download tapi masih kosong? Bukan di-download Bu, tapi ditonton. Oh, sudah ditonton. Ya, tonton lagi berarti sampai. Jadi nontonnya jangan di-skip Ibu ya. Sampai selesai. Jangan di-skip sampai tuntas. Kalau belum tuntas sudah ditutup ya di-skip juga nggak bisa gitu ya. Kalau di-skip nanti nggak tercentang. Pokoknya harus tercentang semua. Maaf, Bu Eka, videonya ada dua Bu, di kelas yang pengenalan sama di kelas kita, jadi dua-duanya Bu. Iya Bu, nanti saya lihat Bu. Sama yang 12 video ya Bu? Iya, siap. Baik, siap, Bu. Kalau yang sekarang Ibu yang isi bukan yang di pengenalan ya? Yang di diklat Bu ya? Kalau pengenalan itu hanya untuk pengenalan kemarin. Jadi masih latihan. Kalau yang sesungguhnya yang sekarang ini, kalau yang sekarang namanya apa ini bedanya? Kan ada dua ini ya. Pengantar kegiatan kan? Bukan, maksud saya ada dua LMS kan, ada pengenalan, satu lagi yang BIMTEK bukan BIMTEK, tapi mungkin yang PKS-nya, penguatan kepala sekolah. Apa namanya? Ya. Nah, menggunakan itu Ibu, kalau kemarin membuka di pengenalan ya nggak ada hubungannya dengan ini gitu ya. Jadi kelas sekarang ini yang harus ditonton, bukan kelas yang pengenalan kemarin.
Kemarin boleh menonton, tapi sekarang harus ditonton lagi. Itu ya. Cek yang lain, Ibu. Halo Pak Imam. Baik, silakan Ibu. Bapak, apakah untuk hari ini harus centang semua atau bagaimana Pak? Baik. Kalau misalnya tugasnya sudah selesai, pasti itu udah centang gitu ya. Kalau belum, misalnya 2 hari, belum ada centang juga gitu ya Pak, kalau belum selesai ya Pak? Iya, kalau belum selesai, nggak ada centangnya Ibu, gitu ya. Jadi begini Ibu ya, ini nanti kan di dalam LMS Ibu, itu kan sudah ada pembagian waktu ya, ada pembagian waktu. Ini kegiatan OJT 1 gitu ya. Kemudian ada pengantar kegiatan, ada petunjuk ini gitu ya. Ini yang bisa dikerjakan ya hari ini saja gitu ya, hari ini. Yang hari ini. Yang OJT Nanti, 1 saja ya Pak? OJT 1 itu nanti kan 5 hari Ibu. Iya, oh. OJT 5 hari. Jadi nanti itu disebut menjadi 5. Nah, jadi Ibu mengerjakannya setiap hari kerjakan. Nanti hari Minggu juga kita masuk Bu, jangan nyantai-nyantai ya. Nanti tahu-tahu Minggu nggak ada. Baik Pak, makasih Pak. Baik, yang lain silakan Ibu. Ini kan ada hari hari ketiga dan keempat, kumpulan praktik baik itu di hari ketiga dan keempat nanti. Pembimbingan oleh pengajar. Jadi sudah ada jadwalnya di sini semuanya Ibu. Hari keempat pukul 10 sampai 12. Hari ketiga pukul 10 sampai 12 gitu ya. Nanti semuanya ada di situ. Baik, yang lain silakan. Silakan Ibu jika ada yang ingin bertanya, karena waktu kita sampai dengan jam 11 ya Bu. Mestinya jam setengah 11 sudah selesai karena tadi kita mulainya telat 30 menit. Nah, jadi kita mundurin sampai jam 11, Bu. Baik, silahkan kalau begitu Ibu coba kerjakan pengisian AKPK, langsung aja dikerjakan. Google Meet-nya kan bisa langsung tetap on ya. Tetap on, nggak apa-apa. Nanti kalau ada permasalahan, langsung Ibu tanyakan. Yang mana tadi ya? Yang mengisi instrumen AKPK, silakan Ibu kerjakan. Halo, Assalamualaikum Pak Imam. Silakan Ibu. Saya nih dari Ibu Nurjana nih Pak, TK Islam Anida. Kan memang pakai akun teman saya nih, operator, pakai akun operator. Jadi bukan Siti Barkat, tapi Nurjana. Itu gimana? Makanya tadi di awal saya minta supaya diubah karena kegiatan Google Meet ini direkam ya. Halo Ibu. Jadi Google Meet ini terekam gitu, semua kegiatan yang ada itu terekam. Jadi jangan sampai nanti Ibu masuk kemudian diidentifikasi nggak masuk gitu ya. Maka harus menggunakan nama sendiri, akunnya sendiri. Karena akun itu dari dinas ya Pak ya. Jadi beneran ini pakai akun operator saya gitu. Jadi gimana Pak? Harus pakai akun Ibu. Buat kan punya Google Gmail ya. Pakai Gmail Ibu sendiri. Jadi jangan pakai akunnya operator, jangan pakai Gmailnya operator Ibu, tapi pakai Gmail Ibu. Gitu ya. Nanti kalau pakai Gmail Ibu yang muncul juga nama Ibu. Berarti diubah dong dari yang ini yang nomor dari UKG itu Pak. Jadi saya dapat emailnya ini dari yang dinas ini, yang UKG itu Pak.
SIM dari SIM PKB. Itu kan kalau itu kan email untuk masuk ke LMS, Ibu. Nah, sementara yang untuk Google Meet itu menggunakan akun Google Ibu gitu loh. Ibu punya akun Google kan? Gmail. Jadinya itu jadi dirubah dong, Pak. Maaf Bu, Pak, saya bantu Pak. Jadi Ibu bikin alamat email. Jadi Ibu bikin email baru lagi Bu, gitu. Pakai nama Ibu. Jadi Ibu bikin email baru, akun baru. Ibu pakai. Jadi Ibu namanya siapa? Ibu Siti siapa tadi Bu? Ibu Siti Barkah. Bukan, Siti Barkah itu ini saya, operator saya gitu. Jadi saya juga nggak tahu namanya langsung jadi Ibu Siti Barkah. Saya juga nggak tahu tuh kok langsung seperti karena kan bukan akunnya Ibu, bukan punya Ibu sendiri. Jadi Ibu bikin aja baru. Iya, nanti kalau mau dirubah jadinya gimana nih saya? Jadi Ibu bikin akun baru, Ibu bikin akun baru yang email baru atas nama Ibu. Di Google Map? Iya. Google ini Gmail. Minta tolong aja Bu di Gmail. Minta tolong operator Bu, nanti dibantu pakai nama Ibu. Nah, nanti kalau Ibu sudah punya, baru Ibu masuk ke linknya LMS ini pakai yang SIM BKB kemarin, yang guruku.id itu Bu, gitu. Jadi ini dua link yang berbeda sebenarnya. Ibu harus punya akun dulu, gitu. Ibu ada operatornya nggak di situ? Ada. Ini maksudnya. Mana operatornya? Mana? Iya, operatornya mana Bu? Halo operator, mana operator? Sebentar. Halo Pak. Operator ya. Halo Ibu operator, tolong halo Bu Siti Barkah. Tolong Ibu Kepala TK ini nanti ketika masuk tidak menggunakan emailnya Ibu. Ketika masuk Google Meet ya. Ini kan Google Meet-nya menggunakan email Ibu, bukan LMS-nya, tapi Google Meet-nya. Ketika masuk Google Meet, ini kok pakai email Ibu. Jadi tolong Ibu Kepala Sekolah itu dibuatkan Gmail sendiri untuk bisa masuk ke Google Meet. Jadi nanti masuk Google Meet-nya biar dengan menggunakan nama yang sebenarnya, karena ini terekam ya. Oh iya Pak. Baik Pak. Langsung aja sekarang, boleh Bu, kita tunggu sampai nanti Ibu bisa masuk kembali dengan nama yang sebenarnya. Keluar aja sekarang, enggak apa-apa, nanti masuk lagi. Tunggu sebentar ya. Ya, udah dibuatkan emailnya, dibuatkan dulu baru keluar, masuk lagi dengan email Ibu. Iya, baik Pak. Ya, makasih Pak. Baik. Baik, silakan dilanjutkan mengisi AKPK-nya ya. Pak Imam. Baik. Ini Pak, karena waktunya kan 5 menit lagi. Nanti tiba-tiba kita tertutup sendiri karena dari admin, teman-teman admin kita men-settingnya sampai jam 11 nih Pak. Baik, enggak apa-apa. Apa ya Pak? Enggak apa-apa ya. Misalkan tiba-tiba kita selesai, nggak apa-apa ya Pak? Baik.
Baik, ibu-ibu semuanya, sambil mengerjakan, saya mumpung ingat ini, saya ingatkan kalau ketika kita masuk ke Google Meet, ini ibu walaupun nanti sudah kegiatan sudah selesai, sudah ini, ibu mohon tidak meng-close sendiri ya. Jadi biar nanti oleh sistem aja, takut nanti tidak dianggap masuk kalau seandainya maunya tinggal 10 menit kemudian ibu keluar sendiri. Jadi biarkan nanti sistem yang mengeluarkan kita gitu ya. Secara otomatis nanti kalau waktunya habis nanti akan keluar sendiri. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, untuk hari ini barangkali Ibu nanti tinggal lanjutkan terus mengisi AKPK itu. Kemudian untuk besok kita Ibu akan pagi itu mengidentifikasi masalah pembelajaran, kemudian latihan studi kasus itu mandiri ya, ada filenya di situ. Kemudian nanti kita akan chatting, live chatting 2 JP nanti pada pukul 10 sampai 11.30. 10 ya sampai 11.30 untuk hari besok. Jadi setiap hari Ibu tetap harus aktif walaupun nanti tidak tatap muka lewat lewat Google Meet ini. Jadi tetap Ibu aktif dan nanti kita akan memantau. Jadi kegiatan Ibu itu terekam semuanya oleh LMS gitu ya. Jadi ketika Ibu masuk LMS langsung terekam. Ibu masuk atau enggak dan seterusnya gitu ya, walaupun tidak menggunakan Google Meet ini. Itu yang Ibu harus betul-betul disiplin, jangan sampai nanti Ibu mendapatkan hal-hal yang kurang Ibu inginkan itu nanti. Jadi saya mengingatkan sesuai jadwal saja, Ibu harus selalu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh admin ya, seperti itu. Karena yang bekerja itu sistem, bukan absennya tidak manual gitu ya. Kalau manual kan bisa diubah-ubah, kalau ini nggak bisa diubah. Baik, silahkan lanjutkan pengisian AKPK hari ini mandiri, kemudian juga nanti membaca ya. Maaf Pak, mau tanya, waktu mandiri itu kita masuk ke LMS itu sesuai jamnya, jam 9 atau? Iya, boleh. Tapi Ibu coba aja, saya juga tidak tahu kalau apa itu sudah dibuka. Kalau sudah bisa sebelum jam 9 Ibu masuk saja, enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mas Noval, tolong dicek ini siapa yang belum hadir, kemudian dihubungi ya.
Ini baru ada 20 orang. Baik, Pak, ini informasi Pak, tadi saya koordinasi sama Pak Hendra, ternyata kita ada 2 orang yang mengundurkan diri Pak. Oh gitu. Iya, tadi kita masih koordinasi ngerekap, ternyata ada 2 orang Pak. Oke. Pak Hendra ya, betul ya Pak Hendra? Cing? Berarti ini hanya 17, satu lagi yang belum tadi, yang Bu Siti Barkah tadi ya. Ini Pak. Masih ada kendala. Halo, Cing Hendra. Peserta yang belum hadir gimana itu, sudah dihubungin ya? Bang Hen? Halo Bang Hendra? Nggak ada di sini. Oh ada. Coba saya WA deh. Masih kurang 1, Bang Hendra, ini peserta masih kurang 1 yang belum masuk. Ibu-ibu untuk rundown kegiatannya selama 24 hari ke depan ya, ada di grup WA ya Bu, yang sudah di-share sama Mas Hendra. Iya Pak, sudah. Ya Bu, kemudian yang untuk pertemuan Google Meet-nya ya sudah direkap ya, kemarin kalau nggak salah sama Bu Eka ya, tiap-tiap pertemuan tatap muka melalui Google Meet-nya ya. Sudah ada catatannya, tinggal kita siapkan saja.
Di save ya tadi ya? Di save terus submit. Terus submit. Udah selesai. Habis itu apa ya? Habis itu sih kayaknya udah sih Bu. Tugas hari ini hanya baru submit itu aja. Oh, iya ya, itu doang ya. Jika sudah mengerjakan AKPK, silakan dicek lagi rundown di atas ya Bu. Situ di grup ada bacaannya. Rundown itu apa? Oh mungkin pekerjaannya silakan tadi. Udah. Ini kayak psikotes ya. Jadi pengisiannya kayak psikotes deh. Udah semua ya? Yang lain udah ngerjain? Ada yang belum? Bu Sandra udah selesai ya? Udah aja lama-lama ngapain untuk nggak dapat makan, mendingan selesai aja. Lapar. Ya udah minum. Ini juga belum ditutup ya. Ya udah minum dulu. Iya minum. Pak Imam, Udah. mungkin bisa kita Terus cukupkan. itu kan ada tugas. Tadi kan ada tugas 1 tuh. Tugas 1 diisi setiap hari 5 hari gitu ya tadi ya? Selama 5 hari. Baik, Ibu-ibu. Pak Imam. Baik, Ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung dengan Google Meet ya. Nah, tugas-tugas yang Ibu kerjakan sekarang ingat di-save sama submit. Kemudian tugas berikutnya Ibu ikuti saja yang ada di LMS itu ya. Jadi kembali ke LMS, semuanya ke situ patokannya. Jadi jangan sampai ada yang kelewatan ya. Baik, kita akhiri saja Ibu pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Ya Bu, makasih. Terima kasih Mas Nopal, Pak Hendra. Siap. Siap Bu. Belum. Kita tunggu di off ya. Pak Hendra, Pak, saya tadi tugasnya baru di set aja, belum di submit. Gimana ya? Submit Bu. Belum Pak, gimana? Balik lagi Bu. Di submit save itu kan ada submit. Balik lagi Bu. Pak. Kan udah ditutup bukan? Enggak, masih bisa Bu. Bisa? Ya, Oh, iya. LMS masih bisa Bu. Ini iya. hanya Google Meet-nya aja yang sudah dicukupkan waktunya. Oh iya. Masih Pak ya? Tapi masih ada tugas ya Pak? Lihat di rundown-nya Bu. Udah di randomnya. Iya, Iya Pak, makasih Pak. Siap Bu. Ya. Ini langsung saya tutup saja dari sini ya Bu. Kalau saya klik tutup maka semuanya akan otomatis keluar, tidak apa-apa ya Bu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Hendra, makasih teman-teman. Siap Bu. Semangat Bu. Salam Terima sehat. kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Imam. Bu Fira, Ya. Bapak, Pak Hendra, Ya Bu Hendra. semuanya. hari ini selesai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semua teman-teman. Ya, Kan hari ini selesai. Dadah Bapak, sampai besok. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.